Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lili TA Study Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal P3K. Yang pertama yang akan kita bahas adalah soal pedagogik, karena soal pedagogik itu sangat luas. Soal-soal ini saya ambil dari modul PPG yang kemarin 2020. Saya mengikuti PPG dan saya lihat di Guru Belajar banyak sekali materi-materi PPG yang ada di dalam Guru Belajar. Simak ya. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut A. Sosiologis, B. Kognitif, C. Kepribadian, D. Pedagogis, E. Keberhasilan. Kita lihat kata kunci pada soal ini adalah belajar mandiri. Jawaban yang paling tepat adalah atribut C. Kepribadian. Soal selanjutnya, manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi adalah A. Rekaman video selama melaksanakan pembelajaran, B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran, C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik, D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru, E. Hasil perenungan dan refleksi dari guru terhadap pengalamannya. Nah, di sini kata kuncinya adalah bahan untuk refleksi. Nah, kita perlu tahu apa itu refleksi. Refleksi adalah proses berpikir mendalam tentang suatu aktivitas dan berupaya menemukan strategi penyelesaian masalahnya. Nah, dari situ kita dapat melihat jawaban yang paling tepat adalah E. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Karena dengan merenung dan merefleksikan diri kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Kita lanjut lagi. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu A. Menarik kesimpulan, B. Menyusun rencana aksi, C. Melakukan analisis, D. Merasakan dan menghayati, E. Melaksanakan tindakan. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya yaitu skala prioritas. Jadi yang paling tepat adalah menyusun rencana aksi, yaitu yang B. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral, mengandung pengertian A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif, B. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain, C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan banyak partisipan, D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya, E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Kita lihat bersifat spiral. Yang benar jawabannya adalah yang A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara kumulatif. Selanjutnya, saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri. Merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari segi dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, atau E. Pedagogis. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Psikologis. Kita lanjut. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif.
Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya, B. Keterampilan memproses informasi, C. Keterampilan khusus yang efektif, D. Keterampilan bersifat umum, E. Keterampilan menarik kesimpulan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Keterampilan bersifat umum. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, "Anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat?" Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal A. Membuat padanan kata, B. Membuat analogi, C. Menghadirkan contoh, D. Membuat metafora, E. Melakukan eksplorasi. Yang paling tepat adalah yang B, yaitu membuat analogi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Guru tersebut selain memesona, juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut. A. Pandai berempati, B. Humoris, C. Canggih, D. Membuat analogi, E. Membuat metafora. Di soal sudah jelas, yaitu canggih karena bisa menggunakan handphone dengan baik. Masih dengan soal pedagogik, ini soal-soal saya ambil juga dari modul PPG yang kemarin saya laksanakan di 2020 kemarin, karena di guru belajar juga banyak sekali materi-materi PPG yang muncul. Nah, soal selanjutnya yaitu Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa anak itu berdasarkan informasi yaitu jenuh pembelajaran di kelas. Maka kita sebagai guru yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Apakah pengajaran kita di kelas itu sudah baik atau belum? Jadi kita merefleksikan diri. Jawabannya adalah C. Soal yang terakhir, belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut berikut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah A. Belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar dan mengontrol laju belajar sendiri. B. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri volume ilmiah dan tergantung kepada fasilitator. C. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah, dan menentukan tujuan belajar mandiri. D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. E. Belajar berdasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan meminta umpan balik dari fasilitator.
Nah, coba jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Demikian video dari saya untuk pembahasan soal P3K pedagogi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.